Ya, melanjutkan video dari part 6 sebelumnya, dimana kita sudah berhasil membuat template sederhana yang memisahkan antara header, konten, dan footernya. Nah, di sini kontennya yang pertama sudah kita buat tadi adalah mengenai indeks. Jadi tampilan awalnya yang isinya adalah pengenalan mengenai konsep MVC. Nah, kita akan coba membuat tampilan kontennya ini berbeda dengan indeks ini. Nah, caranya adalah kita buka Notepad++. Nah, lalu kita siapkan script untuk about-nya. Bisa diakses di modul. Nah, di bagian ini, halaman 32. Jadi kita membuat view satu lagi yang isinya adalah about. Nah, about di sini kurang lebih mengenai biodata ya. Kita save view-nya. Ini di folder view dengan nama v_about.php. Nah, kemudian kita buka controller webnya. Controller web tadi kita sudah punya satu metode atau metodenya adalah yang indeks ya. Ini digunakan untuk menampilkan halaman depan. Jadi akan tampil judulnya halaman depan, lalu akan dipanggil headernya, lalu akan dipanggil kontennya adalah tampilan dari view index. View index itu adalah yang tadi pengenalan konsep MVC. MVC adalah bla 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 seperti itu. Nah, lalu dipanggil view lagi footer. Makanya di sini ada 3 bagian. Pemanggilannya terpisah tapi akan tampil menjadi satu kesatuan website. Nah, bagaimana jika kita ingin menampilkan ini v_about-nya yang sudah kita buat? Berarti kita buat metode lagi di bawahnya. Kita ketikkan script ini di bawah index. Metode about itu akan menampilkan halaman about. Lalu perbedaannya adalah di sini, di bagian konten yang akan dipanggil adalah bukan v_index lagi tapi v_about. Nah, kita coba save. Lalu kita coba di browsernya. Cara memanggilnya adalah localhost / nama foldernya Pustaka Sri Booking, lalu panggil controllernya adalah controller web, lalu diikuti metodenya. Metodenya di sini about. Jadi tinggal diketik about. Nah, maka akan tampil headernya, lalu kontennya di sini adalah halaman about mengenai biodata ya, sesuai dengan yang kita buat di view about ini. Biodata, kemudian ada footer. Nah, di sini yang disebut website dinamis adalah ketika kita ingin mengubah bagian, misalkan di header dan footernya kan sama antara dua halaman tadi, yang index dan about itu kan sama header dan footernya. Kemudian kita ingin mengubah footernya, itu tinggal mengubah view footernya saja. Jadi hanya satu kali mengubah, maka semua halaman akan berpengaruh atau terpengaruh seperti itu. Contohnya di sini saya tambahkan di bagian footernya. Misalkan saya berikan teks tambahan ya di sini. Nah, lalu kita save. Nah, maka ketika kita load di browser akan berubah teksnya. Ini di halaman about ya. Lalu kita coba di halaman home-nya. Maka akan ikut berubah seperti itu. Jadi kita hanya perlu untuk mengubah di satu file, tapi nanti akan berpengaruh di semua website. Ini tentu akan lebih efektif dibandingkan ketika kita memasukkan di sini masing-masing. Maksudnya di view about headernya di sini ditulis header, kemudian nanti ada footernya, lalu index nanti juga ada header, ada footer. Otomatis ketika ingin mengubah suatu footer ya akan mengubah semua halamannya. Tapi kalau kita buat dinamis dan dipecah-pecah, di sini ada pemecahan, maka kita hanya perlu mengubah satu file untuk mengubah di keseluruhan isi websitenya. Jadi lebih efektif seperti itu. Nah, mungkin itu saja tutorial untuk pertemuan kali ini.
Jadi ada 2 video, yaitu video pertemuan 6, video part 6 mengenai templating, dan dilanjutkan di video pertemuan 7 ini. Semoga bermanfaat untuk materi yang sudah kita bahas, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.